Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Sementara itu, tubuhnya bergerak dan dia tampil di atas panggung. Dia memandang murid-murid Sekte Hang Yue dengan ekspresi arogan dan berkata, kalian semua murid dalam Sekte Hang Yue semuanya bisa datang sekaligus. Aku, Zhou Peng, akan melawan kalian semua. Para murid Sekte Hang Yue menjadi gempar. Bahkan para tetua Sekte Hang Yue mengungkapkan kerutan. Tak satu pun dari orang-orang dari Sekte Xuandao mengatakan apapun. Mereka hanya memperlihatkan ekspresi hormat. Tampaknya status orang ini tidak rendah di Sekte Xuandao. Penatua Ouyang terbatuk dan berteriak, teman Huang Long, ini Zhou Peng. Dia adalah murid utama Sekte Xuandao kami. Biarkan satu pertandingan ini menentukan segalanya. Jika salah satu murid Sekte Hang Yue Anda dapat bertahan 10 detik, maka Sekte Hang Yue menang. Mata Zhang Kuang berbinar. Dia menggerakkan tubuhnya, mendarat di atas panggung, lalu berkata dengan berat, anak yang sombong. Aku akan mengujimu. Zhou Peng tertawa dan berkata, Anda tampaknya berada di lapisan ke-6 kondensasi Qi, tetapi Anda menyembunyikan kekuatan Anda yang sebenarnya. Anda sebenarnya berada di lapisan ke-8. Kamu tidak cukup kuat. Saat dia berbicara, cahaya dingin melintas di matanya. Ia melambaikan tangan kanannya, lalu tiba-tiba seekor ular hitam melompat keluar dan tumbuh menjadi ular piton raksasa. Kepala besar ular piton ini menatap dingin ke wajah ketakutan Zhang Kuang. Ia membuka mulutnya dan menghirupnya, yang menghasilkan kekuatan isap yang tak terbayangkan. Hisapannya sangat aneh. Itu hanya mempengaruhi Zhang Kuang dan tidak pada orang lain. Zhang Kuang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan sebelum dia bisa menggunakan teknik apapun, tubuhnya bertindak seperti layang-layang yang talinya putus dan tersedot ke arah ular piton. Zhou Peng mencibir. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih leher Zhang Kuang. Dia berkata, kembalilah dan berlatihlah selama beberapa lusin tahun sebelum kembali mencari saya. Dengan itu, dia mengusir Zhang Kuang dengan tangan kanannya. Murid berpakaian ungu terakhir yang tersisa pergi untuk menangkap Zhang Kuang, tetapi tidak mampu melawan kekuatan tersebut, jadi mereka berdua meluncur di tanah untuk jarak yang sangat jauh sebelum akhirnya berhenti. Wajah Zhang Kuang sangat pucat. Matanya terpejam dan tubuhnya terus bergetar. Di lehernya ada bekas tangan berwarna hitam, seolah ada tangan yang menjepit lehernya dengan kuat. Murid berpakaian ungu yang menangkapnya memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan terdiam. Hati Huang Long sangat pahit. Murid kepala Sekte Xuandao terlalu kuat. Berdasarkan apa yang terjadi tadi, orang ini setidaknya berada di lapisan ke-10. Dia pasti memiliki jimat yang menyembunyikan tingkat kultivasinya, jadi tingkat pastinya tidak diketahui. Kemudian, dia melihat murid-murid batin di sekitarnya. Huang Long menghela nafas. Bahkan murid kepala, yang bersama para tetua formasi inti, tidak memiliki peluang bagus untuk menang, karena dia hanya berada di lapisan ke-10. Jika dia kalah dalam pertarungan, maka Sekte Hang Yue akan kalah total. Huang Long tersenyum masam. Bagus. Sepertinya Sekte Hang Yue ku tidak punya harapan. Cepat, beritahu kedua leluhur tentang apa yang dikatakan lelaki tua Ouyang sehingga mereka dapat mengambil keputusan. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka tidak ada harapan untuk mempertahankan puncak Hang Yue. Zhou Peng dengan arogan memandang orang-orang di sekitarnya dan bertanya, siapa selanjutnya? Semua murid Hang Yue Sekte menjadi tercengang. Tak satu pun dari mereka angkat bicara dan semuanya menundukkan kepala menatap tatapan Zhou Peng, karena tak satu pun dari mereka ingin naik. Zhou Peng mencibir. Dia memandang rendah mereka di dalam hatinya. Namun, saat tatapannya menyapu para murid, dia tercengang ketika dia menyadari ada murid lapisan ketiga yang tidak takut dengan tatapannya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat Zhou Peng. Zhou Peng menatap Wang Lin dan dengan dingin bertanya, apakah kamu ingin naik? Kata-kata Zhou Peng menarik perhatian semua orang. Ketika mereka menyadari bahwa kata-kata Zhou Peng ditujukan kepada Wang Lin, semua ekspresi mereka menjadi aneh. Huang Long menghela nafas. Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga dan biasanya tidak akan diperhatikan di antara para murid, tapi sekarang, meskipun budidayanya rendah,
keberaniannya patut dipuji. Zhou Peng, melihat Wang Lin tidak menanggapi, mencibir, dari 4 pertempuran, masih ada satu yang tersisa. Sekte Heng Yue adalah sekte yang sangat besar, namun tidak ada yang berani muncul. Aku sangat kecewa, apakah tidak ada murid batiniahmu yang berani muncul? Penatua Su, yang berdiri di samping Huang Long, berkata, maaf, saudara junior Sun. Wang Lin, pergilah. Sun Dazu tercengang dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia dengan marah berkata, Dao Su, meskipun kamu adalah kakak laki-lakiku, kamu tidak bisa mempermalukanku seperti ini. Muridku hanya berada di lapisan ketiga. Membiarkannya naik hanya akan membuatku kehilangan muka. Jangan berpikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Murid kepala sekte mereka terlalu kuat, jadi kalian semua takut murid kalian akan dikalahkan, dipermalukan, dan disakiti, jadi kalian mengirimkan muridku sebagai kambing hitam. Muridku selalu dianggap sampah di sekolah, jadi meski dia kalah, kalian bisa membuat alasan. Saya menolak menyetujui hal memalukan seperti itu. Dao Su mengerutkan kening. Dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu dalam pikirannya, tetapi Sun Dazu tidak memberinya wajah apapun dan mengatakan semua itu di depan sekte Xuan Dao. Dia mencibir, matanya menatap kepala sekte Huang Long dan mengirim beberapa pesan. Huang Long menghela nafas dan berkata, adik laki-laki Sun, jangan repot-repot bicara lebih banyak. Wang Lin, kamu naik. Sun Dazu dengan marah melemparkan lengan bajunya sesuai ukuran dan melihat ke langit dengan senyum mengejek di wajahnya. Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat berseru, sesuai perintahmu. Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berjalan maju dan naik ke atas panggung. Semua murid sekte Xuan Dao mulai mengejeknya dengan keras. Sekte Heng Yue, kamu tidak perlu malu, mengirimkan sampah untuk bersaing dengan saudara bela diri tertua kita. Saudara laki-laki tertua kita bahkan tidak perlu berurusan dengan sampah ini. Aku bisa membunuhnya hanya dengan 1 jempol. Saudara laki-laki tertua, mereka sudah menyerah. Kirimkan saja orang lain untuk menanganinya. Sejujurnya dia sangat menyedihkan. Jadilah orang baik dan suruh dia pergi tanpa menyakitinya. Penatua Ouyang memandangi kedua tetua itu dan menunjukkan ekspresi jijik. Dia tertawa dan berkata, saya benar-benar mengetahui sekte Huang Long dan Heng Yue yang sebenarnya hari ini. Wajah Huang Long merosot. Tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Dia tidak punya harapan pada Wang Lin. Dia hanya mengirim Wang Lin menjadi umpan untuk mengakhiri pertandingan terakhir. Dalam pertukaran ini, dia sudah menerima kekalahan. Lagi pula, meski dia kalah, jika berita itu tersebar, itu tidak terlalu buruk, tapi jika tersiar kabar bahwa tidak ada seorang pun yang berani melawan, maka itu akan sangat memalukan. Tidak ada murid dalam lainnya yang berani naik, jadi dia hanya bisa mengirim Wang Lin. Di belakangnya, semua tetua sekte Heng Yue menggelengkan kepala dan berbalik untuk pergi. Bahkan murid dalam mulai menggerakkan kaki mereka, tidak mau berdiam diri dan kehilangan muka. Zhou Peng dengan arogan tertawa dan berkata, Wang Lin, aku bisa menjatuhkanmu dengan 1 nafas, jadi tenangkan dirimu. Dengan itu, dia menarik napas. Tubuhnya seperti jurang maut. Pakaian semua murid yang menyaksikan mulai mengeluarkan suara mengepak, seolah-olah akan meledak. Wang Lin belum pernah bertengkar dengan siapapun sebelumnya tidak gugup adalah salah. Dia memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam teknik atraksinya dan menyebar. Untuk asuransi, dia mengeluarkan bom bau. Dia segera menghilangkan perasaan ilahi lisan darinya dan membuangnya. Dengan keras, bom bau itu meledak dan tubuh Zhou Peng terlempar keluar dari asap hitam. Tubuhnya terbanting keras ke tanah. Dia ditutupi lumpur hitam dan memasang ekspresi tercengang seperti Sun Hao. Ular piton raksasa yang melayang di udara juga menghilang. Ledakan ini mengejutkan orang-orang dari sekte Heng Yue. Mereka tanpa sadar menoleh, lalu membeku di tempatnya. Semua yang hadir terdiam. Huang Long tercengang. Dia berpikir, ini, hatinya benar-benar kacau dan telinganya berdengung. Seolah-olah ada guntur yang mengamuk tepat di samping kepalanya. Mustahil, kapan Wang Lin menjadi sekuat ini? Lawannya adalah murid kepala sekte Xuan Dao. Dao Su menggosok matanya karena tidak percaya. Saudara Zhang, orang yang membawa Wang Lin ke sekte Heng Yue, juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berpikir, ini adalah adik laki-laki Wang, yang terus saya suruh untuk bekerja lebih keras.
Dia hanya berada di lapisan ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah Wang Lin, orang yang memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri sampah. Tetua berwajah merah itu terkejut. Dia membuka mulutnya, tapi lupa bernapas. Luar biasa, penatua lainnya bernama Song berdiri di sana, membeku. Wang Zuo tercengang. Wajahnya mengeras seperti patung lilin dan dia terus mengulangi di kepalanya, Wang Lin. Sampah. Dia menggelengkan kepalanya. Dia merasa tidak berbobot dan terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah mimpi, ilusi. Murid perempuan bernama Tangan Kecil Su menutup mulutnya dan dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi kapan Wang Lin menjadi begitu kuat dia jelas hanya berada di lapisan ketiga. Sun Dazu menyentuh kepalanya dan bergumam, ini hanyalah ilusi. Aku pasti berhalusinasi. Bagaimana bisa ada ilusi di siang hari bolong? Apakah ini muridku? Perempuan bernama Zhou menatap Wang Lin. Pikirannya benar-benar kosong. Zhang Kuang sudah bangun, tapi dia takut kehilangan muka, jadi dia berpura-pura pingsan. Namun, dia tidak bisa berpura-pura lagi saat dia menatap Wang Lin. Pupil matanya menyusut dan dia berpikir, ya, itu dia. Itu pasti dia. Mimpi. Aku pasti sedang bermimpi. Pria parubaya yang menerima logam dari paman keempat Wang Lin menggigit lidahnya. Reaksi Lu Song tidak sekuat reaksi mereka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Wang Lin. Dia memandang Wang Lin dan berpikir, kapan ahli seperti itu muncul di antara murid-murid batin? Kenapa para tetua tidak mengirimnya saja daripada mengirimku duluan? Apakah tesku salah saat itu? Apakah Wang Lin memiliki bakat yang sangat bagus? Pikir tetua ketiga rumah pil itu, karena dia masih terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Semua murid dalam masih membeku. Mereka semua menunjukkan ekspresi tercengang. Orang-orang dari sekte Xuan Dao tidak melakukan yang lebih baik. Mata penatua Ouyang membelalak. Zhou Peng adalah jagoan rahasia mereka, yang dikenal sebagai jenius nomor satu di dunia budidaya Zhao. Kekuatan sebenarnya adalah lapisan kondensasi Qi ke-13, tapi dia benar-benar kalah. Jika sesepuh sekte Heng Yue bergerak, maka itu akan baik-baik saja, tapi ini adalah seseorang yang bahkan dianggap sampah oleh sekte Heng Yue. Itu pasti karena Zhou Peng ceroboh, itu pasti. Dua orang tua lainnya saling memandang. Mereka tidak dapat menggunakan suara mereka. Pertarungan ini terlalu aneh. Mereka sangat terperangah sehingga mereka tidak dapat berbicara saat ini. Liu Feng menatap Wang Lin dalam-dalam. Diam-diam dia senang dia tidak naik, atau dia akan mengalami nasib yang sama, tapi dia tidak mengerti mengapa Wang Lin disebut sampah di sekte Heng Yue ketika dia begitu kuat. Setelah melihat reaksi orang-orang dari sekte Heng Yue, sepertinya mereka tidak berpura-pura. Apakah ini benar-benar karena senior Zhou Peng ceroboh? Tidak peduli seberapa sering dia memandang Wang Lin, dia hanya berada di lapisan ketiga. Semua murid lainnya memiliki pemikiran yang mirip dengan Liu Feng dan berpikir bahwa kakak senior Zhou Peng hanya ceroboh. Mereka menolak untuk percaya bahwa dia benar-benar dikalahkan oleh Wang Lin. Wajah halus Liu Mei juga menjadi tidak menentu. Pemikirannya sangat berbeda dari pemikiran orang lain. Pada hari pertama, Wang Lin sudah menarik perhatiannya, dan sekarang, dia memandang Wang Lin dengan penuh minat. Di antara semua orang yang terkejut, Li San dapat dianggap sebagai orang ketiga yang paling terkejut. Tubuhnya melunak dan dia terjatuh ke tanah, bergumam pada dirinya sendiri, sudah, semuanya sudah berakhir. Saya menjual bom bau itu kepadanya dan dia menggunakannya pada saudara bela diri senior. Kakak senior kalah begitu cepat, dia pasti sudah memikirkan cara menghadapiku. Li San, kenapa kamu tidak menyadari Wang Lin berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Wang Lin, kamu terlalu hina, terlalu memalukan, terlalu jahat. Kali ini, Anda benar-benar menempatkan saya dalam posisi yang buruk, bagaimana saya bisa tinggal di sekte Xuan Dao? Kakak senior pasti tidak akan memaafkanku. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk membersihkan lumpur hitam itu dan menghilangkan bau itu lumpur hitam ini adalah penemuan saya yang paling membanggakan. Tidak ada obatnya selain mandi selama setengah tahun. Dan bau busuk itu adalah sesuatu yang saya kembangkan untuk mencuri pacar orang lain. Bahkan aku tidak akan menyentuhnya. Satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan berdiri di terowongan angin selama sebulan. Tidak ada cara lain, aku sudah selesai. Saat itu, Zhou Peng terbangun.
Dia pingsan karena bau busuk dan berteriak, "Li San, aku tidak akan memaafkanmu untuk ini." Li San tidak tahan dengan pukulan seperti ini. Dia menangis, "Kakak senior, saya salah. Kakak senior, mohon maafkan saya. Saya tidak akan pernah mencoba mengambil untung dengan berbuat curang lagi." Wajah Zhou Peng penuh amarah. Dia bergerak seperti kilat sambil membawa lumpur hitam dan bau busuk bersamanya. Dia langsung berjalan kembali ke panggung dan dengan marah berteriak, "Wang Lin, itu tidak masuk hitungan. Saya belum siap dan Anda menyerang lebih awal. Kami akan bertarung lagi, dan kali ini, kamu tidak diperbolehkan menyerang lebih awal." Wang Lin juga kaget dan tidak pulih dalam waktu lama. Zhou Peng sangat marah karena dia mengira dia telah ceroboh sebelumnya. Bagaimana mungkin anak lapisan ketiga bisa mengalahkannya? Kali ini, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan memanggil ular piton raksasa itu lagi. Dia membentuk segel dengan tangannya dan ular piton itu hendak membuka mulutnya. Kekuatan tarik Wang Lin dikirim lagi. Piton itu mengeluarkan suara merengek saat menghilang. Pipi kanan Zhou Peng bengkak. Dia batuk seteguk darah saat dia dikirim terbang lagi. Saat dia mendarat, dia kembali ke atas panggung. Rambutnya benar-benar acak-acakan. Mengabaikan darah di sudut mulutnya, dia menanggalkan pakaiannya dan melepaskan jimat kuning dari dadanya. Kultivasinya tiba-tiba meningkat dan rambutnya tergerai di udara dengan cara yang aneh. "Wang Lin, itu tidak masuk hitungan. Aku tidak menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Ayo berjuang." Wang Lin sekarang yakin dengan kekuatannya. Tanpa menunggu Zhou Peng, dia menggunakan teknik atraksi dan menggeseknya lagi. Zhou Peng, yang masih mengamuk, dipukul lagi di wajahnya dan dia batuk lebih banyak darah. Kali ini, dia tidak langsung bangun. Energi spiritual di tubuhnya berada dalam kekacauan. Dia meronta, tapi tidak bisa bangun, dan rasa malu menenggelamkannya. Dia tidak bisa mengatur napas dan pingsan. Semua orang terdiam. Selain nafas dalam dari para murid di sekitarnya, tidak ada suara lain. Huang Long akhirnya pulih dari keterkejutannya dan wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia berpikir, Wang Lin ini adalah bintang keberuntungan sekte Heng Yue saya. Bocah ini sudah menjadi sekuat ini dan dia tidak ingin bertarung. Dia benar-benar perlu dimarahi. Saya juga perlu menhati tentang bagaimana dia melakukannya. Sun Dazu menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya pulih sedikit dan berpikir, Wang Lin pasti punya rahasia. Labu itu pasti bukan satu-satunya. "Wang Lin, kamu telah menipuku dengan baik." Dao Su tercengang. Pertama kali bisa dianggap keberuntungan, tapi dua pertarungan berikutnya adalah pertarungan sungguhan. Yang paling mengejutkannya adalah setelah Zhou Peng melepas jimat kuning, budidayanya naik ke lapisan ke-12, yang sama dengannya, tetapi masih dikeluarkan dari panggung dengan satu tamparan oleh teknik atraksi Wang Lin. Berapa level yang telah dicapai Wang Lin ini? Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama. Tidak peduli seberapa banyak dia memeriksa dengan akal ilahi, dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Wang Lin. Penatua berwajah merah akhirnya pulih dan berpikir, ketika Wang Lin diterima di sekte tersebut, sayalah yang menyetujuinya. Sepertinya mataku tidak salah. Pria parubaya yang menerima potongan logam milik paman keempat Wang Lin juga berpikir, takdir. Ini adalah takdir. Sepertinya aku dan anak ini mempunyai nasib tertentu, atau aku tidak akan mendorongnya untuk bergabung dengan sekte tersebut. Saya telah melakukan perbuatan baik untuk sekte Heng Yue. Saya harus berbicara dengan kepala sekte nanti. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria parubaya berwajah kuning. Dia mengangguk dan berpikir, saat saya menguji anak ini sebelumnya, saya tahu bahwa ketekunannya luar biasa. Sepertinya dia tidak normal. Jika dia tidak dicuri oleh Sun Dazu, dia akan menjadi muridku, Zhang Rencai. Pikiran Wang Zuo akhirnya menjadi jernih sekarang. Dia tidak lagi melayang di atas awan, tapi dengan getir berpikir, ternyata dia sekuat ini. Selama ini aku mengejeknya. Dia pasti memikirkan cara untuk membalas dendam padaku. Apa yang harus aku lakukan? Mata perempuan bernama Zhou berbinar. Dia sepenuhnya yakin bahwa Wang Lin menyembunyikan kekuatannya. Dia ingat ketika dia mengira dia masih di lapisan ketiga dan dia mengatakan semua hal emosional itu kepadanya. Wajahnya memerah. Dia berpikir, Wang Lin ini benar-benar dia sudah sangat kuat,
tapi berbohong kepadaku ketika dia mengatakan dia hanya berada di lapisan ketiga. Nanti, saya harus mendapatkan jawaban darinya. Wanita bernama Su berkedip berkali-kali sambil menatap Wang Lin, lalu memandang Wang Zuo dan berpikir, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudara laki-laki Wang Zuo. Sekarang adalah waktu bagi saudara Wang Zuo untuk pamer, tetapi Wang Lin ini terlalu kuat. Dia mampu mengirim murid kepala sekte lain keluar panggung dengan satu tamparan tidak hanya sekali, tapi 3 kali. Dia benar-benar melampiaskannya untuk kita semua. Salah satu murid dalam diam-diam tertawa dan memeriksa beberapa murid di sekitarnya dan berpikir, Wang Lin ini ternyata berpura-pura menjadi babi yang berencana memakan harimau selama ini. Terlalu licik. Untungnya, saya tidak pernah mengejeknya sebelumnya, atau itu akan menjadi sangat buruk. Hehe, aku akan bisa melihat banyak pertunjukan bagus dari semua orang yang sering mengejeknya. Salah satu murid yang banyak mengejek Wang Lin berpikir, sudah berakhir. Dulu aku sering menunjuk dan menertawakannya, tapi sekarang dia bisa membunuhku hanya dengan 1 jari. Kultivasi Anda sudah sangat tinggi, tetapi Anda masih berpura-pura lemah. Terlalu tidak tahu malu. Sayangnya, Wang Lin ini dikenal menyimpan dendam di antara murid-murid yang tidak disebutkan namanya dan dijuluki Raja Berhati Hitam. Aku harus pergi dan menjilat untuk mencari bantuan nanti. Murid lain yang sering mengejek Wang Lin dengan gugup berpikir, Wang Lin ini pasti seorang jenius berkepala dingin. Itu pasti sebabnya dia bahkan tidak repot-repot menanggapi ketika dia menjadi sasaran cemoohanku. Ini pasti seperti bagaimana ketika seekor anjing menggigit seseorang, seseorang tidak akan membalas gigitan anjing itu. Benar, pasti seperti ini. Saudara Wang Lin adalah seorang jenius, bagaimana dia bisa mengganggu orang seperti saya? Kakak laki-laki ketiga dari rumah pil itu menghirup udara dingin. Ekspresinya gelisah ketika dia berpikir, ini buruk. Saya mendengar bahwa pria ini dan Wang Hao adalah saudara dan hubungan mereka cukup baik, bagaimana cara mengatasinya? Jika ini terjadi 3 hari yang lalu, saya bisa saja melepaskan Wang Hao dan tidak membuatnya marah, tapi sekarang Wang Hao sudah menjadi seperti itu. Jika dia pergi dan menemukan Wang Hao, itu berarti aku harus menghadapi amarahnya. Wang Hao ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jika aku membiarkannya pergi, dia mungkin akan kembali padaku untuk membalas dendam. Setelah pertukaran selesai, aku akan membunuhnya dan berpura-pura dia mati karena hal lain. Lu Song menunduk dan melihat pakaian ungu di tubuhnya. Dia tertawa getir dan berpikir, murid batin dari sekte Hang Yue akan mengalami pergolakan. Wang Lin ini tidak sederhana. Rencananya sangat mendalam. Dia mungkin menyembunyikan budidayanya hanya untuk hari ini. Hehe, saya khawatir nama Wang Lin akan segera menyebar ke seluruh dunia kultivasi Zhao. Saya harus menjadikannya teman dan bukan musuh. Dengan itu, dia memutuskan bagaimana dia akan memperlakukan Wang Lin di masa depan. Wajah Zhang Kuang dipenuhi dengan ekspresi pahit. Ketika dia mendapatkan air roh, dia hanya mengira itu adalah air yang mengandung banyak kekuatan spiritual, jadi dia tidak mengejar Wang Lin. Namun, setelah dia membandingkan air roh dengan mata air di gunung belakang, dia menemukan bahwa air roh tidak hanya mengandung energi spiritual beberapa kali lebih banyak, tetapi juga memiliki kegunaan lain. Setelah menganalisisnya dengan cermat, dia menemukan bahwa air roh dapat membantu seseorang mempertahankan penampilan awet muda. Jika diminum secara rutin, maka seseorang bisa terlihat awet muda. Dia hanya meminum beberapa tetes dan segera menyadari efek ini. Kesadaran ini membuatnya sangat bersemangat. Harus dikatakan bahwa hanya setelah seseorang mencapai tahap Naschen Soul barulah mereka akan hidup selamanya, tetapi, ketika itu terjadi, itu sudah ratusan, bahkan ribuan tahun. Zhang Kuang tahu bahwa jika air roh ini diambil untuk ditukar dengan sekte lain, mereka akan menjadi gila karenanya, terutama para kultivator wanita pada tahap pembangunan fondasi atau formasi inti. Tapi ketika dia pergi untuk memeriksanya lagi, dia sudah kehilangan bayangan Wang Lin. Hanya ada beberapa lusin murid dalam di sekte Hang Yue. Dia memeriksa semuanya, tetapi tidak menemukan satupun yang serupa. Dia mengalami depresi dalam waktu lama karena hal ini. Dia juga telah memeriksa Wang Lin, tetapi setelah menemukan bahwa Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga, dia tidak mengira itu adalah Wang Lin. Tapi sekarang, dia 100% yakin orang itu adalah Wang Lin. Konfirmasi ini tidak memiliki alasan logis.
Itu murni berdasarkan intuisinya. Wang Lin ini telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Untung aku tidak melakukan apapun padanya saat itu. Sayangnya, rahasia air roh harus terkubur di dalam hatiku. Tidak masalah apakah Wang Lin benar-benar orang itu atau bukan, karena dunia kultivasi terlalu kejam. Belum lagi orang-orang dari sekte yang sama, bahkan saudara pun akan saling membunuh. Dengan kultivasi Wang Lin, saya tidak akan bisa melawan sama sekali. Zhang Kuang memutuskan untuk tidak pernah macam-macam dengan Wang Lin. Dia juga tanpa sadar mengingat bahwa di belakang gunung, dia berpikir bahwa Wang Lin bahkan tidak berada di lapisan pertama dan memberinya tumpangan. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Wang Lin tentang hal itu saat itu. Ada juga waktu di sungai di belakang gunung. Sambil memikirkannya, Zhang Kuang menggigil. Dia senang dia tidak melakukan apapun saat itu, atau semuanya akan berakhir baginya. Bukannya dia tidak bertanya-tanya tentang bagaimana Wang Lin menjadi begitu kuat, tetapi, dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia segera menghentikan dirinya sendiri. Dia merasa jika dia terus memikirkannya, dia akan membuang nyawanya. Saudara Zhang, yang selalu memarahi Wang Lin agar berlatih lebih keras, merasa sangat bingung. Dia memandang Wang Lin dan dengan murung berkata, Wang Lin ini adalah awas secara pribadi dari keluarga Wang. Dia jelas merupakan pemuda normal. Saat dia mencoba bunuh diri, akulah yang menyelamatkannya juga. 5 tahun telah berlalu dan banyak hal telah berubah. Dia sekarang adalah murid nomor 1 sekte Hang Yue. Nasib terlalu kejam. Saya telah susah payah berkultivasi selama 10 tahun dan baru mencapai lapisan ke-6. Jika sekte Xuan Dao terkejut sebelumnya, mereka sekarang terkejut. Zhou Peng dapat menjelaskan pertama kali dia ceroboh, tetapi, pada kali kedua dan ketiga, dia berulang kali dikirim terbang, setiap kali dengan satu gerakan. Terutama yang ketiga kalinya, Zhou Peng melepas jimat kuningnya dan menggunakan kultivasi penuhnya, namun masih dikalahkan dengan satu gerakan. Hal ini menyebabkan semua orang sekte Xuan Dao tercengang. Rahang Liu Feng terjatuh dan dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia yakin bahwa Wang Lin adalah jagoan sekte Hang Yue. Dia berpikir, kakak senior tidak ceroboh sebelumnya, tapi lebih lemah dari Wang Lin. Namun, kakak senior sudah berada di lapisan ke-12. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin? Liu Feng bergumam, dengan nada tidak percaya, mungkinkah dia sudah mencapai foundation building? Murid perempuan bernama Ouyang, yang sebelumnya menertawakan Wang Lin karena mencoba memberi makan hewan kecil kelabang, juga tercengang. Kakak senior yang paling dia kagumi. Mata Liu Mei semakin berbinar. Dia menjadi lebih tertarik pada Wang Lin. Dia diam-diam berpikir, dia memang punya banyak rahasia. Saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres 3 hari lalu, ketika dia menjadi orang pertama yang pulih dari teknik pesona saya. Beberapa murid lain bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena kakak laki-laki adalah pahlawan mereka, seorang ahli, tetapi sekarang, ahli ini dikalahkan oleh orang lain, dan dipukuli dalam satu gerakan, tanpa ada peluang untuk melawan. Hal ini menyebabkan mereka semua mulai meragukan teknik yang diajarkan di sekte Xuan Dao. Ekspresi penatua Ouyang seperti ekspresi Huang Long ketika murid-murid sekte Hang Yue kalah dalam semua pertempuran sebelumnya. Wajahnya sangat pahit. Dia sangat menatap Wang Lin dan terkejut. Dengan budidaya lapisan ke-14, tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya bisa melihat bahwa Wang Lin berada di lapisan ketiga. Apakah dia benar-benar murid dalam sekte Hang Yue? Apakah dia sudah mencapai foundation building? Bagaimana lagi saya tidak dapat melihat tingkat kultivasinya? Wajah kedua tetua lainnya juga sangat pucat. 3 pertandingan yang dilakukan Zhou Peng membuat mereka memahami kekuatan Wang Lin. Saat itulah salah satu murid sekte Xuan Dao tiba-tiba berbisik, teknik apa yang dia gunakan? Kenapa aku merasa dia menggunakan teknik atraksi? Seorang murid di samping mulai menganalisa dengan ekspresi serius. Teknik atraksi, tidak memungkinkan. Itu adalah teknik tingkat terendah. Bagaimana bisa ia mengandung kekuatan sebesar itu? Jika Anda bertanya kepada saya, itu pasti merupakan teknik kuno yang hilang. Anda melihatnya melambaikan tangannya seolah itu adalah teknik atraksi, tapi itu harus digunakan untuk menutupi teknik kuno ini. Wang Lin ini terlalu licik. Tapi dari cara saya melihatnya, itu terlihat persis seperti teknik atraksi.
Saya sendiri sering mempraktikkannya. Saya bisa melambaikan tangan dan membuat benda terbang sesuka saya seperti yang terjadi pada kakak laki-laki. Murid lain menambahkan, tetapi, pada beberapa kata terakhir itu, suaranya menjadi sangat lemah. Murid lainnya berkata sambil mengusap dagunya, lupakan. Anda mencoba dan melakukan apa yang baru saja dilakukan Wang Lin. Ini bukan teknik atraksi, tidak mungkin. Murid-murid lain mulai mendiskusikan teknik apa yang digunakan Wang Lin. Bahkan ada yang pergi dan langsung bertanya kepada ketiga tetua tersebut. Penatua Ouyang dan dua orang tua lainnya tertawa getir. Dia menghela nafas dan berkata, ini bukan teknik atraksi. Saya belum pernah melihat teknik atraksi sekuat ini. Dari apa yang kulihat, ini pasti tangan penangkap naga yang telah lama hilang. Tangan penangkap naga. Dua tetua lainnya tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang tangan penangkap naga ini, tetapi mereka juga tidak dapat mengetahui teknik apa yang digunakan Wang Lin, karena teknik itu terlihat terlalu mirip dengan teknik atraksi. Penatua Ouyang menghela nafas dan berpikir, orang tua ini juga tidak bisa melihatnya. Jika saya mengatakan saya tidak tahu, saya akan kehilangan banyak muka, jadi saya hanya bisa mengada-ada. Diskusi tentang teknik apa yang digunakan Wang Lin juga terjadi di antara murid-murid sekte Hang Yue. Wang Lin berdiri di atas panggung, tidak mampu menenangkan hatinya yang bersemangat. Ia mampu mengalahkan Zhou Peng sebanyak 3 kali dengan teknik atraksinya sehingga membuat rasa percaya dirinya semakin meningkat. Tatapannya menyapu murid-murid sekte Xuandao seperti yang dilakukan Zhou Peng sebelumnya dan berkata, pertukaran hari ini belum berakhir. Siapa yang akan muncul selanjutnya dari sekte Xuandao? Semua murid sekte Xuandao saling memandang. Mereka semua menundukkan kepala, tidak mau melihat ke arah Wang Lin, sama seperti tindakan sekte Hang Yue sebelumnya terhadap Zhou Peng. Semua murid sekte Hang Yue lupa judul, sampah, yang mereka berikan pada Wang Lin. Mereka semua bersorak dan berteriak. Sampah sekte Xuandao, kenapa tidak ada satupun dari kalian yang keluar setelah melihat betapa kuatnya kakak senior kita Wang? Kalian semua sangat sombong sebelumnya. Kenapa tidak ada di antara kalian yang keluar sekarang? Kemana perginya semua perjalanan yang kalian miliki sebelumnya? Cepat, kirim seseorang agar kakak senior kita Wang bisa memberi mereka pelajaran, lalu kita lihat apakah kalian akan bersikap sombong lagi. Liu Feng, kamu terlihat sangat kuat sebelumnya. Ayo keluar, apakah kamu berani bertarung dengan kakak laki-lakiku? Yang tersisa dari sekte Xuandao hanyalah sampah. Tak satu pun dari mereka yang berani keluar. Saudara Wang tidak terkalahkan. Li San, kamu bajingan. Anda menjual bom bau itu kepada kami dengan niat buruk, tetapi kami semua mengetahuinya, terutama kakak senior Wang Lin. Sudahkah kamu mempelajari pelajaranmu? Apakah kalian semua melihatnya? Sekte Xuandao sangat takut pada saudara Wang Lin sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar. Kakak senior, aku pernah mengejekmu sebelumnya, tapi aku di sini untuk meminta maaf padamu sekarang, sebelum orang lain. Anda sekarang adalah bos saya. Jika kamu menyuruhku pergi ke timur, aku pasti tidak akan pergi ke barat. Adegan itu tiba-tiba menjadi lebih hidup. Semua murid Hang Yue Sekte menjadi bersemangat dan mulai berteriak keras. Pertarungan sebelumnya antara kedua sekte terlalu menyedihkan bagi mereka, namun penampilan Wang Lin memberi mereka harapan. Secara kebetulan, gelar kakak laki-laki diberikan kepada Wang Lin. Wajah Penatua Ouyang memerah, lalu putih. Dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan Huang Long sebelumnya. Kemudian, dia akhirnya berkata, Yang Yi, pergilah. Seorang pemuda jangkung dan kurus dengan enggan berjalan. Sebelum dia naik ke panggung, seorang murid sekte Xuandao berteriak, kakak kedua, pergi. Pergi dan beri Wang Lin. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia memperhatikan semua murid lainnya menatapnya dengan ekspresi aneh, terutama Yang Yi, yang memberinya tatapan penuh kebencian. Tatapannya membuatnya sangat ketakutan, dia tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Yang Yi diam-diam mengutuk dalam hatinya, orang tolol ini, Wang Lin, begitu kuat sehingga dia mampu mengalahkan kakak laki-laki senior dengan satu gerakan, namun lelaki tua Ouyang masih membuatku maju. Sangat memalukan. Dan aku juga tidak tahu berapa banyak bom bau yang dijual bajingan Li San itu padanya. Li San itu, aku harus memberinya pelajaran begitu kita kembali. Sambil memikirkan itu, dia menoleh ke arah Li San dan menatapnya dengan tajam.
Dia kemudian menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Saudara Wang, saya Yang Yi. Kakak sangat tampan dan memiliki kultivasi yang tinggi. Anda pasti akan menjadi terkenal di negara budidaya Zhao. Memiliki keseng dengan saudara benar-benar suatu kehormatan." Wang Lin melirik Yang Yi, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang Yi tidak merasa malu. Dia berkata, "Saudara Wang, kami di sini hanya untuk pertukaran persahabatan antara kedua sekte. Bagaimana kalau kita bertarung dengan sentuhan untuk menentukan pemenang? Jika saya bisa bertahan 100 detik, maka itulah kemenangan saya." Saat dia selesai, dia langsung menyesalinya dan berkata, "Tidak, 50 detik. Sebenarnya, ayo lakukan 30 detik tidak, ayo lakukan 20 detik." Semua murid sekte Hang Yue akhirnya memutuskan bahwa mereka harus menjilat Wang Lin dengan benar, atau mereka tidak akan merasa aman. Turun dari panggung. Kamu adalah kakak senior kedua dari sekte Suandao, namun kamu sangat tidak tahu malu. Saudara Wang, jangan dengarkan dia. Yang Yi, apakah kamu masih laki-laki? Dari 100 detik menjadi 20 detik. Turun dari panggung dan kirim orang lain. Kamu tidak layak melawan kakak senior kami. Bagaimana sekte Suandao bisa mengirim orang seperti itu? Terlalu memalukan. Senyuman Huang Long menjadi lebih lebar. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia menoleh ke Sun Dazu dan berkata, "Adik laki-laki Dazu, muridmu ini sangat baik." Tubuh Sun Dazu bergetar. Tubuhnya terasa lebih ringan beberapa kilogram. Sejak kapan kepala sekte memanggilnya adik laki-laki Dazu dengan keintiman seperti itu? Dia dengan bangga berkata, "Itu benar. Saya sudah memperhatikan Wang Lin sejak dia masuk ke sekte. Hehe, untung tidak ada yang bertarung denganku demi dia. Saat aku menganggapnya sebagai muridku, bahkan banyak orang yang mengejekku." Wajah Daosu dan tetua berwajah merah, serta beberapa tetua lainnya, memerah dan hendak berbicara. Namun, Huang Long dengan tajam menatap mereka dan berkata, "Saudara junior Dazu, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk sekte Hang Yue. Jangan khawatir, kakak laki-lakimu akan menangani masalah ini untukmu." Sun Dazu berbicara dengan bangga, tetapi, diam-diam, dia bahkan lebih terkejut dan matanya mengandung cahaya dingin. Di atas panggung, Yang Yi bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang dikatakan murid sekte lain. Dia dengan cermat memeriksa Wang Lin. Dia takut dia tidak menyetujui sarannya. Wang Lin memandang Yang Yi dan berkata, "Oke." Yang Yi diam-diam menjadi bersemangat. Dia selalu menjadi orang yang tenang. Dia tidak sombong seperti Zhou Peng. Dia berpikir, "Wang Lin, meskipun tangan penangkap nagamu kuat, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior, aku berspesialisasi dalam kecepatan. Mari kita lihat apakah kamu bisa menangkapku dalam 20 detik. Ini pasti akan menjadi kemenanganku." Dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin, lalu dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok putih dan menghancurkannya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di sekujur tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya. Dia menembak ke arah samping. Dia sengaja menghindari Wang Lin. Tujuannya bukan melawannya, tapi menggunakan kecepatannya untuk membuang waktu. Wang Lin mengungkapkan senyuman mengejek. Perasaan ilahinya jauh di atas Yang Yi dan dia dengan mudah mampu mengimbangi kecepatannya. Teknik ketertarikannya dikirim dan dia perlahan mengeluarkan bom bau. Saat Yang Yi melihat bom bau itu, wajahnya berubah drastis, dan dia meningkatkan kecepatannya. Lisan menatap dengan tercengang pada bom bau di tangan Wang Lin sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Saudara bela diri Wang, kakak Wang, kakek Wang. Tolong jangan gunakan itu lagi. Saya sudah membuat marah kakak senior. Jika aku juga membuat marah kakak kedua, hidupku akan berakhir." Asteris pada dasarnya adalah Anda bertarung tetapi pada serangan kritis atau sesuatu yang Anda tidak memukulnya tetapi mampir sebelum memukulnya setelah menembus pertahanan mereka. Bersambung.